Oke, balik lagi. Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. We are here to protest Donald Trump, his administration. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang. Lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang Muslim, enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel, karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Mumet ya. Nah ini pembelajaran namanya. Sikit-sikit healing. Healing itu penyembuhan untuk orang sakit jiwa. Cobalah tulis di Google tuh. Apa arti healing? Cobalah tulis. Healing itu penyembuhan untuk orang yang stres. Orang kita ini suka kali membuat suatu istilah yang dia pun tak paham. Lagi gimana? Lagi healing. Berarti kau sakit jiwa. Healing, penyembuhan. Healing itu penyembuhan orang sakit. Mana ada istilah kita sakit? Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran. Mana ada? Panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca nggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah. Enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini, makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Banyak banget ya? Luar biasa kita ya. Wajburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Banyak orang sekarang tuh butuh healing ala orang Jakarta Selatan. Healingnya ke tempat air terjun, gunungan, pantai. Lalu ketika melihat pantai, Labuan Bajo, dia merasakan ketenangan gitu. Itu baru melihat ciptaannya. Berarti demi Allah ya, kalau memikirkan dan merenungkan ciptaannya saja sudah memberikan dan mengalirkan ketenangan untuk saya, untuk antum. Apalagi ketika kita merenungkan dan menghadirkan zat yang menciptakan semua tempat yang menenangkan ini, seberapa besar kekuatan ketenangan yang akan dirasakan.
Berarti memikirkan Allah yang menciptakan Labuan Bajo, memikirkan Allah yang menciptakan Puncak, memikirkan Allah yang menciptakan semua destinasi wisata yang dianggap menjadi muara healing orang dalam kondisi masalah yang mereka hadapi, pasti memberikan kata-kata. Banyak orang sekarang itu butuh healing ala orang Jakarta Selatan. Healingnya ke tempat air terjun, gunungan, pantai. Kalau kalian lagi disakiti oleh beberapa orang, cobalah kalian fokus untuk kebahagiaan kalian dengan orang-orang yang positif dalam kehidupan kalian. Fokus dengan itu, jangan fokus dengan mereka. Itu merusak mental banget. Teman, geng, tetangga, netizen, atau siapapun. Begitu mereka menyakiti kalian, jangan fokus dengan mereka. Kalau kalian fokus berarti kalian nggak meninggalkan mereka. Perintahnya, wahjurhum, tinggalkan mereka. Artinya jangan fokus sama mereka. Fokuslah dengan apa? Dengan dirimu. Dengan dirimu ini bisa dengan Allah, bisa dengan orang-orang positif yang bisa membahagiakan kita. Makanya saya selalu mengulang-ulang quote saya, gak penting siapa yang membuat kamu terluka atau patah. Yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu bisa tersenyum lagi. Bahagialah dengan mereka. Anakmu tidak akan sholat jika kamu hanya menyuruhnya, tapi sholatlah kamu. Maka anakmu akan mengikutinya, dan dia akan cenderung meniru tingkah lakumu. Anak itu lebih mudah mencontoh perbuatanmu daripada mematuhi nasihatmu. Maka jadikanlah dirimu yang pantas menjadi teladan bagi anak-anakmu sebelum engkau menyuruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita menjadi ahli ibadah. Amin. Nah, kalau ada orang yang sedang malas-malas, kan? Mohon maaf sekali, menunaikan sholat, ini indikasinya boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Ya, coba dicek. Atau dunia yang terlalu berlebihan. Hati-hati, maksiat yang diakumulasikan itu menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Ya, kalau sudah fasik nantinya malas ibadah. Kalau sudah malas nanti, nah ini yang berbahaya. Yang berbahaya, mengantarkan kesibukan pada dunia, lupa dengan akhirat. Lama-lama anti pada ibadah, nah ini terakumulasi lagi. Jadi kalau mesin cuci kasih air dulu, baru baju yang kena najis kita masukkan, maka airnya menjadi najis. Sebab dalam mazhab kita Imam Syafi'i, air sedikit kalau kejatuhan najis akan menjadi najis. Baik, berubah atau tidak berubah. Artinya kalau Anda mencuci di mesin cuci, biarkan baju dahulu, masukkan ke mesin cuci, baru air didatangkan. Airnya yang didatangkan, jadi air dimasukkan. Kemudian, untuk menjadikan baju itu suci, cukup yang penting air yang menggenang, cukup menjangkau semua bagian baju, digoyang sedikit saja, kemudian airnya dibuang, sudah beres. Kalau ingin memberi sabun, lah sabun itu merusak air. Air sedikit, kalau terkena sabun, maka air tersebut menjadi tidak bisa mensucikan. Membersihkan iya, tapi tidak bisa mensucikan. Maka waspada, sabun jangan Anda berikan di awal basuhan. Akan tapi sabun baru Anda berikan kalau memang sudah terbukti baju itu suci. Karena saat ini Anda tidak mencucikan lagi, tinggal membersihkan. Anda kasih sabun. Setelah Anda kasih sabun, suka-suka mau dibilas, gak dibilas, terserah. Kalimat la ilaha illallah ketika kita ucapkan dengan keras, semua yang ada di langit bumi akan jadi saksinya. Jadi kalau kita di gunung gitu kan, semua pohon-pohon, burung-burung itu bakalan jadi saksinya. Kalau kita di laut, semua ikan-ikan yang dengar itu bakalan jadi saksinya. Gitu. Tapi jangan di tengah pemukiman. Takut dilaporin Pak RT. Jangan ya, maksudnya di tempat-tempat yang banyak penghuni-penghuni, hamba-hambanya Allah yang lain gitu, yang bukan manusia gitu maksud saya. Kayak gitu. Nah ya, kalau sekarang nih kan kayaknya walaupun kita teriak juga insya Allah aman ya. Jadi kita mau amalin nih hadisnya Nabi Muhammad. Nanti kamu kalau lagi jalan ke laut. Healing itu bisa dilakukan di mana saja. Self healing itu dilakukan di mana saja. Yang penting ngerti dulu tentang otak emosi. Level emosi ini ada di kita semua. Gak mungkin kita gak pernah sedih. Gak mungkin kita gak pernah marah. Gak mungkin juga kita gak pernah sombong. Ya, cuman gini doang nih sombong tuh. Wah, itu udah sombong tuh, ya kan? Memang tangga sombong sama semangat, karena semangat ke atas itu yang positif. Nafsu juga kan ada negatif positif. Yang negatif kategori negatif ya, bukan jelek ya. Lawamah dan amarah kategori negatif, yang positif mutmainnah. Dan kalau digabungkan kayak gini, ya, memang antara sombong dengan semangat itu 11-12. Tangganya udah deketan. Ya, kalau marah lebih jauh dari semangat, dia turun 2 tangga.